pagi buat kita semua. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di rumah masing-masing dan kami ada di tempat ini. Biarlah roh kita disatukan oleh Tuhan. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dia memberikan damai, sejahtera, kekuatan, ketenangan buat saya dan saudara. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita akan mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Katakan semuanya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan aku ada sampai hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan, amin. Kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagi. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Katakan lagi, ku sembah, amin. Haleluya. Selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau bagiku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sepanjang minggu telah kami lewati, kami boleh ada di bulan April, minggu ketiga ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Meskipun lewati masa-masa yang sulit ya Tuhan, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu kami mau beribadah kepadamu ya Bapa. Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai tamatnya. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir dimanapun kami beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah sidang jemaatmu ya Tuhan. Engkau kuasai, Engkau penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Jamah satu persatu rumah-rumah umat-umatmu yang beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh merasakan hadirat-Mu
dan sukacita di dalam kami beribadah. Kalau ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, gangguan-gangguan Tuhan yang menghalangi kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh fokus mau beribadah kepadamu, dan kami boleh menerima berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mau buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian dengan sukacita. Roh Kudus tercurah. Katakan di rumahmu, di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya ya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah.
sukacita dari Roh Kudus, ada api dari Roh Kudus mengalir buat kita semua, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sudah bosan-bosan, yang sudah mulai capek jenuh, dibangkitkan kembali semangatnya oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, silahkan duduk. Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia memelihara kita dengan caranya masing-masing, saudara. Ya, saya pernah khotbah di akhir tahun. Kalau saya tidak salah, akhir tahun kemarin itu. Kita ini hidup manusia melewati berbagai musim, saudara. Kalau kita di Indonesia hanya 2 musim, musim panas dan musim hujan. Tetapi kalau di tempat-tempat lain, di negara-negara lain ada 4 musim yang mereka lewati. Tetapi apapun musim yang kita lewati, ya tetap Tuhan selalu pelihara. Asalkan kita mau selalu dekat dalam naungannya. Seperti anak-anak ayam, saudara. Ya, anak-anak ayam akan tinggal dengan diam kalau berada di dalam kepak sayapnya induknya. Demikian saya dan saudara, apapun musim yang kita alami, Dia selalu pelihara, Dia selalu memberkati, Dia selalu menjaga, Dia selalu melindungi kita semua. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan segenap hati kita, mari kita menyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti Tuhan, tetapi Tuhan, kasih-Mu selalu abadi buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Akan
pujian penyembahan kami yang kami naikkan, kami bermohon biarlah boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat pemeliharaan berkat Tuhan selalu nyata untuk selanjutnya dan untuk seterusnya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Rabbi, hamba-Mu, Rabbi, firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan fokus, dan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Firman-Mu boleh menjamah setiap hati kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami, menasehati, menegur kami, membangunkan, membangkitkan kami, agar kami tetap kuat bersama dengan Engkau menjalani hidup ini ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita tidak hanya sekedar menonton ya ibadah kita pada saat pagi hari ini, tetapi kita dalam keadaan sedang beribadah kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita di rumah masing-masing, maka kita juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan pada saat siang hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Jemaat Tuhan mempersiapkan diri, persiapkan Alkitabmu di rumah masing-masing. Mari kita buka di dalam kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan judul khotbah saya pada saat siang hari ini, memiliki hati yang teguh. Sekarang kita sedang berada pada masa yang sukar. Paulus pernah berkata kepada Timotius, dia katakan bahwa di akhir zaman nanti akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, ya, di mana semua aktivitas kita terbatas, dan sekarang ini kita mulai merasakannya. Itu bertanda bahwa kita sedang berada kepada masa yang sukar, masa yang sulit. Demikian pula dalam pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, kita juga sedang berhadapan dengan masalah, persoalan yang silih berganti, yang terkadang membuat kita merasa takut, merasa khawatir dalam kita menjalani hidup. Apakah kita tetap kuat? Apakah kita bisa melewatinya atau tidak? Bahkan kita melihat bahwa tidak sedikit orang percaya kepada Tuhan akhirnya mulai lemah imannya kepada Tuhan, ya, mulai putus asa dalam menjalani hidup ini. Nah, dalam saat-saat yang seperti ini, maka kita perlu menguatkan hati kita.
Agar supaya kita tidak menjadi lemah, kita harus menguatkan hati kita. Agar supaya kita tidak akan goyah dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena dalam Amsal pasalnya yang ke-24, mari kita baca. Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kenapa kita harus memiliki hati yang teguh? Sebab keadaan sekarang ini akan semakin hari semakin sukar, kata firman Tuhan. Semakin hari semakin sulit dalam kita menjalani hidup ini. Tetapi Salomo katakan bahwa jika kita tawar hati dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar, dalam pergumulan-pergumulan kita, maka itu akan membuat kekuatan kita semakin berkurang. Itu akan membuat kekuatan semakin hari semakin kecil. Dan ketika kekuatan kita semakin kecil, maka itu akan membuat kita menjadi lemah, dan bisa jadi kita akan putus asa. Persoalannya sekarang ini bagaimana caranya kita menguatkan hati kita agar supaya kita tidak menjadi lemah. Sebab Tuhan katakan kepada Yosua, Dia katakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berarti ini dibutuhkan keaktifan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sebab Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan hatimu sungguh-sungguh. Berarti tidak hanya sekedar, tetapi ada usaha yang sungguh-sungguh membuat hati kita menjadi kuat. Dan bagaimana cara kita agar supaya hati kita makin hari makin kuat, makin hari makin teguh dalam Tuhan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah arahkanlah pandanganmu ke arah yang tepat. Ini yang pertama. Sekali lagi, untuk kita memiliki hati yang kuat, hati yang teguh di masa-masa sukar seperti ini, agar supaya kita tidak menjadi lemah dan tidak menjadi kecil kekuatan kita, kata Amsal, maka kita arahkan pandangan kita ke arah yang tepat. Jangan kita menoleh ke belakang. Jangan kita mengarahkan pandangan kita ke samping kiri atau ke samping kanan. Sebab itu hanya membuat kita menjadi lemah. Melihat keadaan di sekitar kita, itu hanya membuat kita menjadi tawar hati. Membuat atau melihat apa yang ada di belakang kita, itu hanya membuat kita menjadi tidak semangat di dalam kita menjalani hidup. Jika arah pandangan kita tidak arahkan ke arah yang tepat, maka kita sulit untuk kita bisa tetap teguh dalam mempertahankan hidup kita, dalam menjalani hidup rumah tangga kita, dalam menjalani hidup anak-anak kita, usaha, pekerjaan kita. Sebab tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok tidak ada masalah, lusa tidak ada masalah, tahun depan tidak ada pergumulan. Sedangkan Alkitab katakan bahwa semakin hari semakin sukar. Tetapi kalau kita arahkan pandangan kita ke arah yang tepat, maka saya percaya apapun yang kita lewati dalam musim apapun, lagu tadi katakan bahwa musim bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, mari kita lihat. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, dia katakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Paulus katakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini adalah arah pandangan yang tepat untuk kita arahkan agar supaya hati kita semakin hari semakin teguh, hati kita semakin hari semakin dikuatkan. Jika arah pandangan kita ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan, ke saudara, ke tetangga, kita akan jadi lemah. Tapi kalau kita arahkan pandangan kepada Yesus, maka Yesus adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, mari kita lihat. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9, dia katakan begini. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa kita harus arahkan pandangan kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain? Sebab Yesus yang memimpin iman kita, sehingga iman kita mencapai kesempurnaan. Yesus yang mempersiapkan kasih karunia kepada kita. Kasih karunia di sini adalah kekuatan untuk kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Kasih karunia adalah kekuatan kita untuk bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Paulus pernah meminta agar supaya duri dalam dagingnya diambil oleh Tuhan. Tapi jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Makanya Paulus ketika mendengar jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, maka Paulus menjalani hidup dan dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah putus asa, sebab dia tahu ada kasih karunia Tuhan yang selalu menyertainya, yang memampukannya untuk melewati segala musim. Musim bisa berubah, tapi kasih karunia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya kita lihat, kenapa kita harus arahkan pandangan kita ke arah yang tepat atau kepada Yesus? Selain Yesus memberikan kepada kita kasih karunia kekuatan, maka kemudian kita melihat di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dia katakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa kita harus arahkan pandangan kita ke arah yang tepat, yaitu kepada Yesus? Selain Dia memberikan kasih karunia kekuatan untuk kita bisa menjalani hidup, maka selanjutnya Yesus punya rancangan-rancangan yang sangat indah untuk saya, untuk saudara jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Allah ini, bahwa Allah punya rancangan yang sangat indah.
Dan firman Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tidak ada manusia yang bisa menjamin masa depan kita baik. Siapapun dia, sekaya sehebat apapun dia, tidak berani menjamin masa depan kita baik ataupun tidak. Tapi satu-satunya yang bisa menjamin masa depan kita baik, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan, adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, supaya kita menjadi kuat hati kita, arahkan pandangan pada Yesus, sebab Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Selanjutnya kita melihat. Amin. Yang kedua, supaya kita memiliki hati yang teguh, maka yang kedua adalah kita harus menjaga pikiran kita. Kalau pertama kita arahkan pandangan ke arah yang tepat, maka yang kedua kita harus menjaga pikiran kita. Sebab pikiran ini memiliki peran yang penting, saudara. Dapat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, kalau kita biarkan pikiran kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan orang yang hanya untuk melemahkan kita, yang hanya untuk merendahkan kita, yang hanya untuk mengejek kita, menghujat kita, maka pikiran kita akan menjadi kacau balau. Pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran yang negatif, dan itu akan mempengaruhi emosi kita. Kita tidak akan merasakan ketenangan, kita tidak akan merasakan damai sejahtera. Bagaimana kita menjadi kuat? Kalau pikiran kita biarkan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor. Saya bisa katakan bahwa perkataan-perkataan orang yang melemahkan, merendahkan, mengejek, menghujat kita, itu adalah sampah yang tidak perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sebab itu hanya mengganggu kita, itu hanya menjadi penyakit, itu hanya membuat kita stres. Nah, bagaimana cara kita menjaga pikiran kita? Maka kita akan melihat di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, mari kita lihat bersama-sama. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 8, dia katakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya. Cara kita menguatkan hati kita, menjaga pikiran. Paulus katakan kepada jemaat yang di Filipi, saudara dalam Tuhan, semua yang benar. Kita harus penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar. Kemudian selanjutnya yang mulia, yang mulia, yang berharga. Kita harus pikirkan, kata firman Tuhan, semua yang adil, semua yang suci. Jadi yang benar, mulia, adil, yang suci, kita masuk ke dalam pikiran kita. Karena ini adalah hal-hal positif yang nantinya akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Kalau kita berpikir yang benar, berpikir yang suci, maka tindakan kita pun selanjutnya benar dan suci. Amin. Selanjutnya bahwa semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Daripada kita berpikir tentang orang yang memperkatakan perkataan negatif kepada kita, yang hanya mengintimidasi kita, pikirkan semua perbuatan-perbuatan baik yang kita harus lakukan.
perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan baik yang dapat menyenangkan Tuhan, maka itu akan memotivasi kita untuk semakin hari semakin memiliki semangat yang baru untuk menjalani hidup ini. Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua dia katakan begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara-perkara surgawi, sehingga seberat apapun pergumulanmu di dunia ini, kita harus berpikir bahwa penderitaan yang kualami sekarang ini tidak akan dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada saya. Amin. Kita harus berkata bahwa sekalipun secara jasmani hidupku semakin merosot, tapi saya percaya secara rohani hidup saya dibaharui dari hari ke hari. Amin. Jadi kita yang harus memotivasi hidup kita. Dengan apa? Dengan menjaga pikiran kita. Jangan kita izinkan pikiran-pikiran yang negatif, yang kotor, yang menguasai kehidupan kita. Dan kemudian dalam Mazmur pasal 94, mari kita lihat. Mazmur 94, kita akan melihat ayatnya yang ke-18 sampai 19, dia katakan demikian. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin, haleluya. Ada batasan kemampuan pikiran kita dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan hidup. Sebab memang kita manusia masih punya batasan, ya. Kita masih terbatas. Tetapi dalam keterbatasan kita dalam berpikir, tapi kalau kita gunakan untuk berpikir yang baik, berpikir yang benar, berpikir yang suci, kita harus ingat kebaikan Tuhan, ingat jaminan Tuhan dalam kerajaan surga. Maka Alkitab katakan, ketika kita tidak punya kekuatan lagi untuk berpikir, menjaga pikiran kita dengan baik, maka kita berkata, ketika kita goyah, maka ada kasih setia Tuhan yang akan menyokong, yang akan memperkuat pikiran kita, memperkuat keyakinan kita, memperkuat hati kita. Bahkan ketika kita semakin banyak pikiran, pergumulan dalam hidup kita, Alkitab berkata ada penghiburan yang dari Tuhan yang akan membuat jiwa kita yang ada pikiran, perasaan, kehendak menjadi tenang. Amin. Ya. Jadi sudah dalam Tuhan, Tuhan sudah persiapkan semua fasilitas yang kita butuhkan. Ketika kita mengalami tekanan yang dalam pikiran, Alkitab berkata Tuhan menyokong kita, memberi support, memberi kekuatan melalui kasih karunia tadi, memberi kekuatan, memberi kemampuan. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, ya, membuat pikiran kita ya semakin bertambah, tekanan semakin bertambah, maka ayat 6 berkata Tuhan menghibur jiwa saya dan jiwa saudara-saudara. Yang ketika kita melihat, ya, agar supaya kita memiliki hati yang teguh, maka kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pemazmur katakan di dalam Mazmur 62, mari kita lihat Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Ia adalah gunung batu, kekuatan, benteng perlindungan, dan keselamatan. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi goyah, menjadi lemah, menjadi tawar hati. Tetapi ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada saudara melalui hadirat Tuhan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Amin, amin. Di saat datang berdoa, di saat datang beribadah kepada Tuhan, maka ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kemarin kita berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Tapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan baharui kekuatan kita, Tuhan segarkan jiwa kita, sehingga kita punya semangat lagi untuk maju, semangat lagi untuk melakukan firman, semangat lagi untuk menjalani hidup kita. Dalam 2 Tesalonika, mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga, dia katakan begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus mau lebih dekat dengan Tuhan? Pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya keselamatanku dan aku tidak akan goyah. Kenapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan? Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, sebab Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Ya, dan Ia akan memberi kekuatan dalam hatimu. Dan juga apa? Dan Ia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan, ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan dan terhindar dari hal-hal yang jahat. Sebagaimana katakan dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ya, di sana ada ayat yang berkata seperti ini, bahwa dunia ini memang di bawah kuasa si jahat, tapi si jahat tidak dapat menjamah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-41, kita lihat di situ. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10, dia berkata begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan kata kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang menjamin keberuntungan, kemenangan hanya Tuhan. Di saat kita meneguhkan hati kita, Nabi Isa berkata bahwa Tuhan akan memegang tangan kananmu dan membawa engkau kepada kemenangan, membawa engkau kepada keberuntungan. Sebagaimana janji Tuhan kepada Yosua, dimanapun dia berada, dia akan beruntung. Saya percaya kita juga yang ada pada saat siang hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, Allah menjamin kalau kita meneguhkan hati kita, dimanapun kita berada, kita akan beruntung dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang didengarkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami dalam melewati masa-masa yang sulit ini, dalam melewati masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Kami mohon Engkau beri kami terus kekuatan ya Tuhan, untuk kami bisa melewati semuanya ini, dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, di rumah masing-masing, atau siapapun yang mendengar ya Tuhan,
Mari Tuhan Engkau lawati mereka hari ini ya Tuhan. Jangkau mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Bangkitkan semangat kerinduan mereka untuk mereka melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan buat kami dalam kami menjalani hidup, dan kami melihat kemenangan demi kemenangan yang kami peroleh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Kita mau membawakan korban persembahan, dan kita akan nyanyikan pujian. Amin, haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara, dan pengumuman-pengumuman untuk ibadah kita akan diumumkan di grup WA. Dan saudara tetap terus semangat untuk membaca Alkitab setiap hari, ya, berdoa di rumah setiap hari, karena itu ialah yang menjadi kekuatan kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesusku. Mataku yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan berkati, oh syukur. Kita lagi berdiri semua sama-sama, kita ingin pujian ini katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Tuhan anugerah-Mu yang Kau beri sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Syukur bagimu, syukur lagi, syukur bagimu, Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya ya Tuhan. Di akhir ibadah kami siang hari kami berdoa bangsa dan negara kami ya Tuhan yang sedang menghadapi virus corona. Kami berdoa Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat
buat pemerintah bangsa kami dari Bapak Presiden sampai kepada RT dan RW ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pasien-pasien corona ya Tuhan yang sedang dirawat di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau lawati mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar supaya mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan, pemulihan Tuhan dinyatakan. Dan juga berdoa ya Tuhan, memohonkan kasih karunia-Mu ya Tuhan, agar supaya Tuhan lalukan Tuhan semua wabah corona ini, agar supaya bangsa kami boleh menata kembali hidup yang lebih baik lagi ya Tuhan, terlepas dari semua penyakit-penyakit yang mengganggu kami. Terima kasih untuk pujian nama-Mu ya Tuhan. Berkati para dokter ya Tuhan, perawat yang sedang berusaha merawat, Tuhan Engkau berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan menjadi bahagia mereka ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa kegelapan, niat-niat hati orang jahat yang berusaha mengganggu kami, virus-virus penyakit ya Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga lebih kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan GPD kasih karunia dimanapun berada, bahkan semua kami anak-anak Tuhan, biar kami semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah beribadah memuji memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau perintahkanlah berkat-berkat-Mu dari timur, barat, utara, dan selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab dengan penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Ibu Yoko, Om Dimas. Tuhan Yesus memberkati. Apa kopi Pak? Boleh ditanya. Apa? Mama kopi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semua. Dadah. Dadah. Nggak ada mama sama ini. Dah. Oh.